Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, salam sejahtera, salam bahagia senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kelas 5 bab yang pertama yaitu permainan dan olahraga ya. Tentunya sahabat-sahabat semua dan yang lain juga sahabat-sahabat subscriber semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan selalu bahagia walau masih dalam pandemi COVID-19 ini senantiasa cepat berakhir. Dan tentunya anak-anak semuanya suka bermain. Semua pasti yang namanya anak suka bermain dan berbagai belajar permainan dan bermain. Dan tentunya hanya kita tinggal mengetahui bagaimana dasar-dasarnya. Misal seperti kayak sepak bola itu bagaimana cara menendang yang baik, menyundul yang baik ataupun bagaimana. Nah, tentunya dalam permainan-permainan olahraga ini tentunya banyak sekali dasar-dasar atau teknik-teknik yang kadang kita hanya bisa melakukan atau kita melakukan hanya sekedar saja, namun secara teknik itu belum. Sahabat-sahabat semua dan tentunya peserta didik semuanya selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah untuk belajar. Nah, yang pertama yaitu permainan kiper ya. Permainan kiper. Nama permainan kiper itu berasal dari bahasa Belanda yaitu keeper. Permainan ini dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri atas 12 orang. Regu pemukul harus mengumpulkan angka atau nilai sebanyak mungkin, sementara itu regu penjaga harus berusaha supaya lawan tidak memperoleh angka atau nilai. Seorang pemain dapat memperoleh angka atau nilai jika dapat memukul dengan baik. Selanjutnya lari menuju tiang, hinggap dan kembali ke daerah regu pemukul. Nah, ini dikatakan oleh Saputra pada tahun 1999. Perlengkapan permainan, tentunya perlengkapan permainan ini ya, perlengkapan permainannya itu tentunya ada lapangan. Lapangannya itu nanti bisa dibuat disesuaikan dengan yang ada di lingkungan kalian, bisa disesuaikan ukurannya. Kemudian alatnya yaitu ada pemukul, bola. Nah, bola terbuat itu dari karet elastis, berat bola 80 gram dan garis tengah 7 cm, berarti hampir seperti kayak bola kaca atau bola yang buat badminton itu. Tiang hinggap, tiang bendera, kemudian tiang kecil. Nah, ini kemudian teknik dasar permainan kiper. Untuk dapat mempermainkan permainan kiper ini kamu harus menguasai beberapa teknik dasar. Nah, ini teknik dasar permainan kiper itu sebagai berikut. Nah, ini yang A, cara menangkap bola. Menangkap bola yang pertama yaitu buka kaki agak lebar, lutut agak ditekuk, setengah kuda-kuda. Kedua, tangan di depan dada dengan jari tangan terbuka. Perhatikan datangnya bola. Bola yang akan datang itu diperhatikan, kemudian ditangkap dengan santai ataupun rileks. Kemudian melempar bola. Melempar bola, mengoper bola harus menggunakan teknik yang benar. Tujuannya adalah supaya bola itu mudah ditangkap oleh sahabat satu regunya, teman satu regunya. Jangan melempar itu seperti kayak melempar maling. Nah, ini bahaya. Temannya nanti terkena serangan.
Dengan demikian kemenangan regu itu dapat diraih karena apa? Ada kekompakan, ada kebersamaan, kemudian sportivitas. Nah, ini kan sangat penting bagi sebuah tim, tidak hanya sekedar saling menguntungkan pribadi, apalagi kepentingan sendiri. Kemudian lemparan itu juga ada dua, lemparan ayunan atas ataupun lemparan ayunan bawah. Bagaimana posisi tekanan ataupun kekuatan yang ada di dalam tangan kalian itu bagaimana, ayunan di atas atau ayunan di bawah. Kemudian memukul juga ada bagaimana kalian posisi badan yang harus stabil dan sesuai, bagaimana agar bola itu yang pertama bisa melambung jauh, datar ke depan, menyamping ke kiri ataupun menyamping ke kanan. Nah, bagaimana kita mau melakukan tekniknya itu seperti apa? Yang pertama yaitu bola pukulan melambung jauh. Nah, pukulannya peganglah pemukul pada bagian pangkalnya. Setelah bola dilambungkan, rentangkan satu kaki sesuai dengan tangan yang digunakan untuk memukul. Berat badan pada kaki yang direntangkan, badan condong ke belakang. Badannya agak dicondongkan ke belakang. Tangan pemukul dijulurkan lurus, tegak lurus dengan badan dan membentuk sudut 45 derajat dengan garis datar. Usahakan bola terkena tepat pada ujung pemukul sehingga lengan ayunan pukulan sepanjang mungkin dan lepasnya bola membentuk sudut 45 derajat. Kemudian perkenaan bola lebih kurang setinggi bahu. Setinggi bahu. Pukulan datar ke depan bagaimana? Sikap seperti pada pemukulan melambung jauh, hanya badan tetap tegak dan kaki tidak ditekuk. Perkenan kayu pemukul dan bola saling tegak lurus dan kayu pemukul dalam gerakan horizontal. Arah bola akan ke kanan atau ke kiri tergantung kepada arah hadap kayu pemukul saat perkenanan bola atau bersentuhnya bola dengan kayu itu mau bagaimana. Pukulan menyamping ke kiri, sikap seperti pada pukulan datar ke depan tetapi kaki di kanan keubah ke depan agak ke kanan. Badan itu diputar, badan memutar. Pukulan menyamping ke kanan, pukulan menyamping ke kanan, arah pukulan. Nah, ditujukan ke bawah dengan sudut pukulan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Nah, kalian ya, anak-anakku ini untuk gambar yang A itu ini adalah cara memegang pemukul untuk pukulan melambung. Nah, kemudian yang B ini untuk pukulan mendatar. Kemudian yang C untuk pukulan untuk menukik. Nah, ini cara untuk memukul bolanya untuk persiapan antara bertemunya kayu dan bola. Kemudian cara permainannya bagaimana? Yang pertama, peserta itu dibagi menjadi dua regu, yaitu masing-masing regu terdiri atas 12 orang dengan nomor dada 1 sampai dengan 12 ditandai. Sebelum bermain, kapten regu melakukan undian untuk pembagian tugasnya sebagai setiap pemain berhak memukul satu kali kecuali pemain pembebas atau pemain terakhir, ia berhak memukul itu sampai 1, 2 dan terakhir 3 kali. Kemudian pemukul dengan pukulan yang benar dan dapat kembali dengan selamat bila ada teman lainnya pemukul dengan benar maka mendapatkan nilai 1 poin, yaitu 1. Waktu permainan berupa inning atau masing-masing regu mempunyai kesempatan sama untuk menjadi regu jaga dan regu pemukul. Nah, ini gambaran permainannya seperti ini. Kalian dengan teman-teman yang ada di rumah kalian itu kalian bisa belajar, bisa mempraktekkan.
Kemudian yang keempat, peraturan permainan kiper. Peraturan permainan kiper adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu permainannya ining kesempatan sama untuk menjadi regu jaga dan regu pemukul. Satu regu tadi terdiri dari 12 orang. Kewajiban regu pemukul memukul bola, lari ke tiang hinggap dan kembali ke ruang pemukul. Jika selamat tidak terkena lemparan maka mempunyai poin 1 dan terus dikumpulkan. Kemudian yang D, kewajiban regu penjaga sebagai berikut. Nah, yang pertama menangkap bola yang dipukul, kemudian melakukan atau mematikan pelari dengan melempar bola, membakar ruang atau menjaga ruang. Pemukul harus melambungkan bola sendiri. Pemukul dinyatakan baik bila bola jatuh di daerah lapangan atau sekitar 30 meter dan boleh berlari menuju tiang hinggap. Ketentuan pelari itu sebagai berikut. Apabila bola kembalikan ke ruang regu pemukul ataupun ruang pemukul baik melambung ataupun menyusur tanah atau melewati batas ruang regu pemukul dari lapangan permainan, pelari harus berhenti di tempat. Apabila bola hilang, pelari harus berhenti dan boleh berlari lagi apabila bola telah ditemukan dan dimasukkan ke dalam lapangan permainan. Seorang pemain yang tidak terkena lemparan bola boleh langsung masuk ke ruang pemukul atau B tanpa menuju tiang hinggap, C atau D bisa lebih didahulukan. Seorang pemukul sah pukulannya boleh tiap tinggal di ruang pemukul kalau dipandang membahayakan. Seorang pelari yang menurut perhitungannya dalam situasi membahayakan boleh kembali ke tiang hinggap, boleh kembali lagi. Kalau kira-kira berbahaya boleh kembali lagi. Kemudian ke ruang pemukul. Pemukul yang salah ataupun meleset pukulannya tidak boleh berlari tetapi harus menunggu alas pukulan yang sah dari temannya. Kemudian yang ketujuh, bila regu pemukul tinggal seorang lagi maka pemukul ini diberi kesempatan memukul 3 kali pukulan yang sah. Pak 1 kali. Kemudian jika ingin untuk memukul lagi 1 kali lagi, pak lagi. Nah, bagaimana untuk pukulan yang ketiga itu bisa diasumsikan bahwa itu pukulan yang terbaik 1 kali untuk bisa menyelamatkan teman-temannya seperti itu. Kemudian H, lemparan untuk mematikan lawan. Lah, lemparan itu harus mengenai bahu ya, dari bahu ke bawah. Penjaga tidak boleh berlari dengan membawa bola. Nah, bola itu jangan dibawa lari untuk dikejar, namun dilemparkan dengan tepat sasaran dari bahu ke bawah. Lemparan yang mengenai pelari dapat menyebabkan pergantian atau operan bola itu harus dilakukan dengan tangan. Bola tangkap dan cara pergantian. Bola tangkap harus dilakukan dengan tangan satu. Pada saat bola tangkap yang ketiga, si penangkap harus melemparkan bola tegak lurus ke atas dengan membelakangi ruang pemukul. Dan regu jaga secepatnya menuju ke ruang regu pemukul atau ke tiang hinggap. Hal ini karena pada peristiwa ini dapat dikenai lemparan bola yang dilemparkan oleh penjaga dapat ditangkap oleh bekas regu pemukul untuk melewati lawan. Nah, penilaiannya yaitu bola tangkap itu bola tangkap memperoleh nilai 1, kembali ke ruang partai pemukul dengan pukulan yang sah. Atas pukulan sendiri memperoleh nilai 2 apabila kembali atas pukulan kawan dan pelari itu tidak melakukan kesalahan pukul mendapatkan nilai 1. Nah, ini ya anak-anakku ataupun sahabat-sahabat yang lain, beberapa materi yang tadi disampaikan boleh dari awal kemudian diulang lagi, dari awal diulang lagi, dibaca, dipahami, disimak. Kemudian kita untuk belajar kita ada evaluasinya, yaitu silakan ini nanti kalian dikerjakan di foto, kemudian diisi nanti dijabrikan ke nomor admin ya, baik untuk sahabat-sahabat yang lain juga untuk endorse ataupun collab yang lainnya boleh langsung
japri saja. Baik, mungkin sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, dan tentunya anak-anakku, siswa-siswi MI Ma'arif Silembuyang, dan tentunya siswa-siswa di seluruh madrasah ataupun sekolah. Mari kita saling belajar, madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Mari kita bersama-sama belajar, walaupun dalam musim pandemi ini kita belajar daring, namun ikhtiar-ikhtiar yang seperti ini hanya yang bisa kita lakukan bersama, bagaimana untuk kita selalu pendidikan menjadi yang terbaik. Terima kasih semuanya. Nantikan lagi video-video berikutnya, dan terus jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.